Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum grafika komputer. Di pertemuan kali ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang input dan kamera. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan dua konsep ini, seperti alat input dan juga kamera yang mungkin teman-teman biasa pakai, misalnya kamera HP atau kamera DSLR. Tapi bagaimana pengertian input dan kamera ini dari sudut pandang grafika komputer? Sesuai namanya, perangkat input yaitu perangkat yang kita bisa gunakan untuk memberikan instruksi atau memberikan input ke komputer kita. Dan itu ada banyak sekali jenisnya. Ada keyboard, ada mouse yang paling umum bisa kita pakai. Ada juga seperti joystick, kemudian ada VR headset, ada stick DualShock, stick PS, ada Kinect dari Xbox, kemudian dan banyak juga yang lain-lain seperti misalnya multi hand untuk flight simulator atau mungkin yang berupa setir dan lain-lain. Nah, semuanya itu merupakan alat input yang bisa kita pakai di komputer. Nah, tapi di sini kita akan cukup melihat satu aja, yaitu keyboard. Kita akan melihat bagaimana kita menggunakan keyboard sebagai input di aplikasi grafika komputer kita yang sekarang. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke konsep kamera. Jadi, kamera, kalau teman-teman suka pakai kamera kan, misalnya DSLR atau di HP, kita buka aplikasi kamera, kita arahkan ke objek, dan yang tampil di layar kita, itulah yang berarti yang akan kita ambil gambarnya. Nah, mirip konsepnya seperti kamera pada dunia nyata. Di grafika komputer, kamera itu sudut pandang komputer terhadap grafik apa yang ada di dalam kanvas, dan luasnya grafik itu disebut sebagai viewport. Maksudnya gini, misal kita buka aplikasi kamera di HP, nah kita arahkan ke suatu objek. Nah, gak mungkin kan aplikasi kamera kita itu atau HP kita ini bisa melihat semua yang ada di depan kameranya. Pasti di sisi-sisinya dan juga di atas bawahnya akan terpotong, nggak akan muat semuanya ke kamera, ya nggak? Nah, sisi-sisi yang kepotong itu atau yang bisa kita lihat di layar kita itu disebut sebagai viewport. Dan di belakang itu sisanya berarti kan si kanvasnya atau si grafiknya yang akan kita ambil gambarnya. Nah, di sini konsepnya juga sama untuk kamera di dalam grafika komputer. Nah, mungkin teman-teman paling umum melihat contoh aplikasi dari kamera ini khususnya aplikasi game atau permainan. Contoh yang paling umum pasti game-game FPS seperti Counter Strike atau mungkin Point Blank, Genshin dan lain-lain. Kita kan bisa pilih antara first person ataupun third person. Seperti Minecraft juga kan kita bisa pilih mau orang pertama atau orang ketiga sudut pandangnya. Nah, di sana kita bisa melihat ke depan apa yang bisa kita lihat, tapi di belakang kita juga masih ada ruang atau ada wilayah yang bisa kita lihat. Artinya apa yang ada di lingkungan sekitar kita itu disebut daerah yang di luar viewport. Jadi kita nggak bisa lihat. Sama kayak kalau kita lagi main game, kita bisa ditembak dari belakang, padahal kita nggak lihat karena viewport kita atau sudut pandang kita itu nggak melihat ke musuh kita yang ada di belakang misal. Nah, di sini dengan menggunakan si proyeksi, di sini berarti proyeksi antara grafik yang ada di komputer kita bisa menciptakan look and feel seperti halnya di ruang 3 dimensi yang kita bisa bergerak-gerak dengan seperti kita adalah kamera, kita bisa melihat lingkungan sekitar kita. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah aplikasi mirip-mirip lah seperti seperti Minecraft mungkin. Nah, jadi kita bisa bergerak menggunakan keyboard untuk menggerakkan kameranya. Jadi kita bisa explore ada apa aja sih di dalam ruang itu. Nah, untuk kodenya teman-teman silahkan cek di modulnya bisa diakses dari LMS karena kodenya agak panjang. Jadi di sini saya hanya akan bahas ke kodenya selintas saja. Oke, mungkin bisa dilihat nanti kita akan bikin aplikasi yang seperti ini. Nah, untuk penjelasannya kita bisa langsung ke aplikasi. Oke, kita akan lihat codingannya.
Seperti biasa, pertama kita include dulu, yaitu math dan juga FreeGloot untuk kita manipulasi grafika komputernya, dan math untuk fungsi-fungsi matematika. Di sini kita punya beberapa variabel, yaitu angle. Ini untuk menyatakan kita ini kamera ngarah ke sebelah mana di sumbu Y, kiri ke kanan. Nah, untuk LX dan juga LZ ini menunjukkan besar pergerakan atau perubahan di sumbu X dan juga sumbu Z. Kalau X dan Z itu adalah posisinya di mana, posisi kameranya. Sedangkan delta angle ini menunjukkan untuk apakah keyboard kita ditekan. Kalau ditekan berarti kita bergerak. Kalau angle berarti berputar. Kalau move berarti bergerak maju atau mundur. Kemudian kita punya void change size. Kita punya prosedur change size. Nah, ini tujuannya untuk mengatur viewport berdasarkan ukuran kanvas yang kita punya. Nah, di sini kita cari rasionya, aspeknya berapa antara sisi sama panjang dan lebar. Berapa banding berapa. Biasanya kan kayak kalau cetak foto 4x3, 4x5. Nah, itu rasionya. Di sini kita setting viewportnya agar tidak lebih besar dari kanvas. Jadi viewportnya ya sebesar kanvas. Kemudian kita set perspektifnya. Kalau kita lihat nih di gambar yang ini, kita set perspektif. Kita mau di sebelah mana? Dari depan sini, kita akan agak mundur ke belakang atau kita akan agak maju ke depan. Kemudian di sini juga kita ganti ke mode proyeksi. Jadi biar kita bisa lihat proyeksi di layar dalam bentuk model. Kemudian di sini ada fungsi draw snowman. Ini kita untuk membuat si ininya nih, si manusia saldunya. Kemudian di sini ada compute pose. Ini tujuannya untuk menghitung lokasi kita ada di mana di ruang 3 dimensi. Kemudian compute direction, kita menghadap kemana di dalam ruang itu. Kemudian di sini kita lihat ada glue look at. Ini tujuannya untuk mengarahkan kamera melihat ke arah mana. Kalau kita lihat nih, dia ada banyaknya, ada eye, kemudian ada center dan juga ada up. Nah, itu berarti yang ini. Eye, center dan juga up ada di mana? Kita mau melihat ke sebelah mana? Mau seberapa jauh kita antara lingkungannya, viewport sama apa yang kita lihat. Mungkin teman-teman ingat kalau di Minecraft itu ada namanya field of view. Kita bisa setting mau atau kayak di kamera kita bisa setting biar kayak panorama jadi luas atau bisa jadi sempit. Nah, itu bisa kita setting di glue look at dan juga di glue perspektif. Kemudian di sini GL quads, ini untuk membuat persegi panjang jadi datarnya yang di bawah. Kemudian di sini kita panggil untuk bikin snowman-nya jadi banyak. Ini ada -33 berarti dia bikin 9. Kemudian di sini ada press key, ini untuk menandakan bahwa kalau kita tekan fungsi ini akan dipanggil. Kita tekan kiri, kita tekan kanan, tekan atas, atau tekan bawah. Kemudian ini untuk release key, artinya kita lepas, udah nggak kita tekan, maka cost reset lagi jadi 0. Situ kita setting callback-nya saat display untuk membuat gambarnya di kanvas, kita panggil render. Saat ukuran window-nya berubah, kita panggil change size. Saat dia lagi idle atau tidak lagi melakukan apa-apa, kita suruh buat menggambar ulang. Kemudian kita kasih juga nih special func, kita registrasi untuk kalau kita pencet keyboard maka harus tanggap bahwa kita mau bergerak. Kemudian ignore key repeat, jangan artinya kalau kita tekan abaikan. Jadi biar smooth jalannya. Kemudian special up func berarti pas kita lepas, kita nggak tekan-tekan lagi. Oke, sekarang coba kita running programnya. Nah, programnya seperti ini. Jadi kita bisa bergerak nih, kita bisa muter, kita bisa maju seperti ini. Wah, aneh ya. Nah, ternyata
di balik game-game yang mungkin sering kita mainkan, baik itu di mobile maupun di desktop ataupun di konsol, ternyata di belakangnya itu ada banyak sekali proses komputasi yang kita tidak ketahui. Nah, di sini semoga bisa menjadi pemicu juga kalau misalnya teman-teman mau belajar multimedia, khususnya untuk membuat game dan juga 3D modeling. Mungkin konsep-konsep seperti ini akan sangat teman-teman pakai di kemudian hari. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi asisten praktikum teman-teman semua. Kalau begitu, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.